Bab 6. Motivasi dinilai terlalu tinggi. Lingkungan seringkali lebih penting. Anne Thorndike, seorang dokter umum di Massachusetts General Hospital di Boston, memiliki gagasan yang tak lazim. Ia percaya ia mampu memperbaiki kebiasaan makan ribuan staf dan pengunjung rumah sakit tanpa mengubah kemauan atau motivasi sedikit pun. Namun ia tidak berencana membicarakannya dengan mereka semua. Thorndike dan mitra-mitranya merancang kajian selama 6 bulan untuk meningkatkan arsitektur pilihan di kafeteria rumah sakit. Mereka mulai dengan mengubah cara penataan minuman di ruangan itu. Awalnya, lemari pendingin yang terletak di samping kasur hanya diisi dengan minuman soda. Peneliti menambahkan air sebagai opsi. Selain itu, mereka menambahkan keranjang-keranjang berisi air botol di samping tiap kios makanan yang ada di situ. Minuman soda masih menjadi yang utama di tiap lemari pendingin, tapi sekarang air tersedia di semua tempat. Selama 3 bulan berikutnya, jumlah penjualan soda di rumah sakit itu menurun 11,4%. Sementara itu, penjualan air botolan naik sebesar 25,8%. Mereka membuat penyesuaian serupa dan mendapatkan hasil serupa dengan makanan di kafeteria. Tak seorang pun mengatakan sesuatu kepada orang-orang yang makan di sana. Orang seringkali memilih produk bukan karena apa produk itu, tapi karena di mana produk itu. Kalau masuk ke dapur dan melihat sepiring kue di meja, saya akan mengambil beberapa dan mulai memakannya, bahkan seandainya saya tidak pernah merencanakannya dan tidak sedang lapar. Kalau meja sajian di kantor selalu penuh cemilan, sulit untuk tidak mengambil dan memakannya. Kebiasaan Anda bergantung pada ruangan tempat Anda berada dan petunjuk-petunjuk yang ada di depan Anda. Lingkungan sama seperti tangan tak terlihat yang membentuk perilaku manusia. Meskipun kepribadian kita unik, perilaku-perilaku tertentu cenderung muncul dan muncul lagi dalam kondisi-kondisi lingkungan tertentu. Di gereja, orang cenderung mengobrol sambil berbisik. Di jalanan yang gelap, orang cenderung bersikap waspada. Dengan cara ini, bentuk perubahan yang paling umum bukan dari dalam, melainkan dari luar. Kita diubah oleh dunia di sekitar kita. Setiap kebiasaan bergantung pada konteks. Pada 1936, psikolog Kurt Lewin menulis persamaan sederhana yang menjadikan pernyataan ini dahsyat. Perilaku behavior adalah fungsi orang, person, di lingkungan environment mereka, atau B sama dengan F dalam kurung P, E. Tidak perlu waktu lama untuk membuat persamaan Lewin ini diuji dalam bidang bisnis. Pada 1952, ekonom Hawkins Stern menguraikan fenomena yang ia sebut suggestion impulse buying, yang terpicu ketika seorang pembelanja melihat sebuah produk untuk pertama kali dan merasa memerlukannya. Dengan kata lain, pelanggan kadang membeli produk bukan karena ingin, melainkan karena produk itu disajikan di depan mereka. Sebagai contoh, barang-barang yang ditaruh setinggi mata cenderung lebih banyak dibeli daripada barang-barang yang dipajang dekat lantai. Karena alasan ini, Anda akan melihat produk-produk dengan merek terkenal dan mahal diletakkan di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau di rak pajangan, karena produk-produk itulah yang mengundang laba paling besar, sedangkan alternatifnya yang lebih murah sengaja ditaruh di bagian-bagian lebih sulit dijangkau. Hal sama berlaku untuk end cap, yaitu rak pajangan di ujung-ujung lorong. Bagian ini setara dengan mesin pencetak uang bagi pemilik toko karena lokasinya nyata dan dilewati banyak orang. Sebagai contoh, 45% penjualan Coca-Cola khususnya berasal dari produk-produk dipajang di ujung lorong ini. Makin nyata satu produk atau layanan, makin besar kemungkinan Anda mencobanya. Orang minum Bud Light karena
tersedia di setiap bar dan orang pergi ke Starbucks karena gerai ini ada di setiap sudut jalan. Kita cenderung berpikir kita mampu mengendalikan diri kalau kita lebih memilih air daripada soda. Kita mengandaikan itu karena kita menginginkannya, namun sesungguhnya banyak aksi yang kita lakukan tiap hari dibentuk bukan oleh dorongan dan pilihan sadar, melainkan oleh pilihan yang paling terlihat. Setiap makhluk mempunyai metodenya sendiri untuk merasakan dan memahami dunia. Elang memiliki penglihatan jarak jauh yang luar biasa. Ular mampu mengendus dengan mencicipi udara lewat lidah mereka yang sangat peka. Hiu mampu mendeteksi listrik dan getaran kecil dalam air yang disebabkan oleh ikan terdekat. Bahkan bakteri mempunyai reseptor kemo, sel-sel sensoris sangat kecil yang memungkinkan mereka mendeteksi bahan kimia beracun di lingkungan mereka. Pada manusia, indera diarahkan oleh sistem saraf sensoris. Kita merasakan dunia melalui penglihatan, bunyi, bau, sentuhan, dan pengecapan. Namun kita juga memiliki cara-cara lain untuk merasakan rangsangan. Ada yang secara sadar, tapi banyak yang di luar kesadaran. Sebagai contoh, Anda dapat merasakan temperatur merosot sebelum badai, atau nyeri di perut Anda bertambah sewaktu Anda terserang sakit perut, atau kehilangan keseimbangan sewaktu berjalan di jalanan berbatu. Reseptor-reseptor di tubuh Anda mengambil banyak dan beragam rangsangan internal, seperti kadar garam dalam darah atau kebutuhan minum sewaktu haus. Namun, yang paling hebat di antara semua kemampuan sensoris manusia adalah penglihatan. Tubuh manusia memiliki sekitar 11 juta reseptor sensoris. Kira-kira 10 juta dikhususkan untuk penglihatan. Ada pakar yang menaksir setengah sumber daya otak digunakan untuk penglihatan, mengingat kita lebih bergantung pada penglihatan daripada indera lain manapun. Tak mengherankan jika petunjuk-petunjuk visual menjadi katalisator utama perilaku kita. Karena alasan ini, perubahan kecil pada apa yang Anda lihat dapat mengantar ke perubahan besar pada apa yang Anda lakukan. Akibatnya, Anda dapat membayangkan betapa penting hidup dan bekerja di lingkungan-lingkungan yang diisi dengan petunjuk-petunjuk produktif dan tidak memiliki petunjuk-petunjuk yang tidak produktif. Untungnya, ada kabar baik. Anda tidak harus menjadi korban lingkungan Anda. Anda juga bisa menjadi arsitek untuk lingkungan Anda. Bagaimana merancang lingkungan untuk sukses? Selama krisis energi dan embargo minyak tahun 1970-an, peneliti Belanda mulai mencermati pemakaian energi negara itu. Di kawasan hunian pinggiran dekat Amsterdam, mereka mendapati sebagian penduduk menggunakan energi 30% lebih sedikit daripada tetangga-tetangga mereka, padahal ukuran rumah mereka sama dan mereka mendapat jatah listrik yang sama pula. Ternyata rumah-rumah di lingkungan ini hampir identik kecuali dalam satu hal: lokasi meteran listrik. Ada yang menaruhnya di ruang bawah tanah, yang lain menaruhnya di atas dekat pintu masuk. Seperti bisa Anda perkirakan, rumah-rumah dengan meteran listrik di dekat pintu masuk menggunakan listrik secara lebih hemat ketika pemakaian energi mereka jelas dan mudah dipantau. Orang mengubah perilaku. Setiap kebiasaan dimulai dengan petunjuk, dan kita lebih mungkin melihat petunjuk yang menonjol. Sayangnya lingkungan tempat kita hidup dan bekerja seringkali memudahkan kita untuk tidak melakukan aksi tertentu karena tidak ada petunjuk yang jelas. Untuk memicu perilaku itu mudah untuk tidak berlatih gitar ketika gitar itu tersimpan rapi di lemari. Mudah untuk tidak membaca buku ketika rak buku berada di sudut ruang tamu. Mudah untuk tidak minum vitamin ketika vitamin itu tidak terlihat di ruang makan. Ketika petunjuk-petunjuk yang memicu suatu kebiasaan samar atau tersembunyi, petunjuk-petunjuk itu mudah terabaikan. Sebagai perbandingan, menciptakan petunjuk
Visual yang nyata dapat menarik perhatian Anda ke kebiasaan yang diinginkan pada awal 1990-an. Staf kebersihan di Bandara Schiphol, Amsterdam memasang stiker kecil yang terlihat seperti ngengat di tiap fasilitas buang air kecil. Tampaknya tiap kali seorang laki-laki datang untuk buang air kecil, mereka otomatis mengarahkan kencing mereka ke sesuatu yang mereka kira seekor ngengat. Stiker itu menyebabkan buang air lebih terarah dan secara signifikan mengurangi cipratan atau tumpuhan air kemi keluar fasilitas. Analisis lebih lanjut menyimpulkan bahwa stiker itu menurunkan biaya pembersihan kamar kecil sebesar 8% per tahun. Saya mempunyai pengalaman tentang dahsyatnya petunjuk yang nyata dalam hidup saya sendiri. Saya biasa membeli apel dari toko, meletakkannya di kotak tertutup di bagian bawah lemari pendingin dan melupakannya. Ketika akhirnya saya ingat apel-apel itu biasanya sudah tidak bagus, saya lupa makan apel karena tidak pernah melihatnya. Akhirnya saya menjalankan nasihat saya sendiri dengan merancang ulang lingkungan saya. Saya membeli mangkok buah besar dan menempatkannya di tengah meja makan. Setiap kali membeli apel, saya langsung meletakkannya di situ, di tempat terbuka yang hampir selalu terlihat oleh saya. Hampir seperti ajaib, saya mulai makan beberapa butir apel tiap hari semata karena buah itu terlihat tidak tersembunyi. Berikut beberapa cara untuk merancang ulang lingkungan Anda dan menjadikan petunjuk-petunjuk untuk kebiasaan-kebiasaan yang lebih Anda sukai lebih nyata. Jika Anda ingin tidak lupa minum obat tiap hari, taruhlah botol obat Anda tepat di tempat Anda biasa minum obat. Jika Anda ingin berlatih gitar lebih sering, taruhlah gitar Anda di tengah ruang santai. Jika Anda ingin tidak lupa mengirimkan ucapan terima kasih, taruhlah alat tulis di meja kerja. Jika Anda ingin minum air putih lebih banyak, isilah beberapa botol air tiap pagi dan taruh di beberapa tempat di seluruh rumah. Bila ingin menjadikan sesuatu kebiasaan penting dalam hidup Anda, buatlah petunjuk agar hal itu menonjol di lingkungan Anda. Perilaku yang paling persisten biasanya mempunyai lebih dari satu petunjuk. Bayangkan betapa banyak cara berbeda untuk membuat seorang perokok tergerak untuk mengambil sebatang rokok. Mengendarai mobil, melihat seorang teman merokok, merasa stres dalam pekerjaan dan sebagainya. Strategi yang sama dapat dipakai untuk kebiasaan baik. Dengan menyebar pemicu-pemicu di hampir semua tempat, Anda meningkatkan peluang teringat akan kebiasaan Anda sepanjang hari. Pastikan pilihan yang terbaik dijadikan yang paling nyata. Membuat keputusan yang lebih baik itu mudah dan wajar bila petunjuk-petunjuk untuk kebiasaan-kebiasaan baik berada tepat di depan Anda. Rancangan lingkungan itu mujarab, tidak hanya karena pengaruhnya pada cara kita menanggapi dunia, tapi juga karena kita jarang melakukannya. Kebanyakan orang hidup di dunia yang diciptakan orang lain, namun Anda dapat mengubah ruang tempat Anda tinggal dan bekerja untuk meningkatkan paparan Anda pada petunjuk-petunjuk positif serta mengurangi paparan Anda pada petunjuk-petunjuk negatif. Rancangan lingkungan memungkinkan Anda mengambil kembali kendali dan menjadi arsitek dalam hidup Anda. Jadilah perancang dunia Anda, tidak hanya sebagai pemakai. Konteks adalah petunjuk. Petunjuk yang memicu kebiasaan yang dapat dimulai dengan sangat spesifik, tapi sejalan dengan waktu kebiasaan Anda menjadi terhubung. Tidak dengan satu pemicu saja, tapi dengan konteks keseluruhan di seputar perilaku itu. Sebagai contoh, banyak orang minum lebih banyak dalam situasi-situasi sosial daripada ketika sedang sendirian. Pemicunya jarang berupa petunjuk tunggal, tapi seluruh situasi: melihat teman-teman Anda minum, mendengarkan musik di bar, melihat bir di botolnya. Kita secara mental memasangkan kebiasaan-kebiasaan kita dengan lokasi-lokasi tempat kebiasaan itu berlangsung, di rumah, di kantor, di sasana kebugaran,
Tiap lokasi membangun hubungan dengan kebiasaan-kebiasaan dan rutinitas tertentu. Anda membangun hubungan khusus dengan benda-benda di meja Anda, barang-barang di meja dapur Anda, barang-barang di kamar tidur Anda.